Selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang menurut saya sih luar biasa banget ya. Sekaligus agak bikin bingung juga. Teori inflasi dan konsep alam semesta paralel. Hmm, Ini idenya muncul dari situ. Kita akan coba gali lebih dalam materi sumber yang Anda bagikan, khususnya fokus ke bab 4 dari kutipan buku Parallel Worlds. betul sekali. Tujuan kita sih pengen bongkar gitu loh, gimana teori inflasi ini nggak cuma nyempurnain pemahaman kita soal Big Bang, tapi kok yang malah membuka pintu ke gagasan multiverse yang, wah, gimana ya, mencengangkan. Mm-mm. Pernah nggak sih Anda lihat langit malam terus mikir, kok alam semesta ini kayaknya datar ya secara geometri? Padahal kan bayangan kita mungkin melengkung gitu. Iya, iya. Atau yang lebih aneh lagi nih, kenapa suhu di semua sudut alam semesta yang bisa kita lihat ini seragam banget? Kayak ada termostat raksasa gitu loh. Padahal kan kata teori Big Bang standar, bagian-bagian terjauh itu nggak pernah punya waktu buat ketemuan, terus nyamain suhu. Nah, itu dia. Ini kan teka-teki banget. Tepat sekali. Bab 4 yang Anda kasih ini memang langsung ke jantung masalahnya. Teori inflasi yang nanti kita bahas ini bukan cuma tambahan kecil aja buat model Big Bang. Bukan ya? Bukan, ini tuh revolusi konsep loh, yang kasih solusi elegan buat teka-teki fundamental yang Anda sebut tadi. Itu kan bikin para kosmolog garuk-garuk kepala bertahun-tahun. Haha, ya dulu ya. Lebih dari itu, seperti yang nanti kita lihat, implikasinya itu jauh banget. Bukan cuma perbaiki model lama, ini secara radikal mengubah cara kita mandang asal-usul, skala, bahkan keunikan alam semesta kita sendiri. Oke, menarik. Mari kita coba bedah lebih dalam deh. Kita kan tahu ya, teori Big Bang standar itu sukses banget di banyak hal. Betul. Bisa jelasin kenapa galaksi pada menjauh, terus nemuin juga radiasi latar gelombang mikrokosmik atau CMB, itu kayak gema panas dari alam semesta awal. Pencapaian besar itu. Iya kan? Tapi, ya itu tadi, ada beberapa kejanggalan yang ganggu. Coba kita mulai dari yang suhu seragam itu. Kenapa sih itu jadi masalah besar? Nah, masalah ini namanya masalah horizon. Yang kasih nama ini fisikawan Princeton, Robert Dicke. Gini, coba bayangin kita lihat ke arah berlawanan di langit, sejauh mungkin. Oke. Kita itu lagi lihat cahaya Ciember dari waktu alam semesta umurnya baru sekitar 380.000 tahun. Pengukuran nunjukin suhu Ciember dari dua arah itu, hampir sama persis. Bedanya cuma 1/100.000 derajat aja. Sedikit banget ya? Sedikit banget. Nah, menurut perhitungan Big Bang standar nih, pas cahaya CMB itu dipancarin, dua wilayah yang kita lihat itu udah kepisah jauh banget. Waktu itu jaraknya kira-kira 90 juta tahun cahaya. Wow, 90 juta tahun cahaya. Padahal umurnya baru 380.000 tahun. Nah, itu dia masalahnya. Umur alam semesta baru 380.000 tahun. Jadi, gimana caranya ada sinyal, sekalipun kecepatannya kayak cahaya, bisa jalan antara dua wilayah itu buat nyamain suhu? Nggak mungkin, kan? Nggak cukup waktunya ya? Nggak cukup. Mereka itu di luar horizon kausal satu sama lain. Secara fisika nggak ada cara buat mereka saling pengaruhin atau tahu suhu masing-masing. Jadi, kok bisa suhunya identik? Aneh ya? Aneh banget. Kayak ada dua orang di pulau terpisah, belum pernah ketemu, tapi kok ya kebetulan pakai baju warna dan ukuran sama persis. Mencurigakan, kan? Iya, bener juga. Kayak ada koordinasi tersembunyi gitu ya. Terus kalau yang masalah kedataran alam semesta itu gimana? Maksudnya datar itu apa dan kenapa jadi masalah juga? Oke, kalau masalah kedataran ini kaitannya sama geometri keseluruhan alam semesta. Ditentuin sama total kerapatan materi dan energinya. Kita pakai parameter namanya omega. Omega ya? Omega ini rasio antara kerapatan asli alam semesta sama kerapatan kritis. Kerapatan kritis itu nilai tertentu yang dibutuhin biar alam semesta geometrinya datar. Kayak selembar kertas gitulah ya, skala kosmik tapi. Oke, datar itu kalau omega sama dengan 1. Betul. Kalau omega lebih dari 1, geometrinya positif kayak permukaan bola. Nanti dia berhenti ngembang terus nyusut lagi, Big Crunch. Kalau omega kurang dari 1, geometrinya negatif, kayak sadel kuda. Ngembang terus selamanya makin cepat. Kalau omega pas 1, nah itu datar. Ngembang selamanya tapi makin lambat. Terus masalahnya di mana? Masalahnya, pengamatan dari banyak sumber, termasuk CMB, itu nunjukin kalau nilai omega di alam semesta kita sekarang itu deket banget sama 1. Mungkin 1,00 plus minus dikit banget. Oh.
Padahal nih, menurut persamaan Einstein buat Big Bang standar, nilai omega ini nggak stabil banget. Kalau di awal alam semesta nilainya beda dikit aja dari 1, misal 0,9 atau 1,1 gitu, nah selama miliaran tahun ngembang bedanya tuh bakal membesar banget eksponensial. Waduh. Jadi, biar omega bisa sedekat 1 kayak sekarang setelah 13,8 miliar tahun, nilai omega di detik-detik pertama Big Bang itu harus disetel presisi banget. Harus sama dengan 1 sampai puluhan angka di belakang koma. Wah, itu sih kayak kebetulan yang ajaib banget ya. Nah, itu dia. Kenapa alam semesta kita kerapatannya bisa pas gitu? Oke, jadi ada dua masalah gede nih. Suhu seragam yang kayaknya mustahil, sama kedataran geometris yang presisinya luar biasa. Kedataran. Disinilah bagian yang sangat menarik, tadi Anda bilang gitu kan? Muncul fisikawan muda awal 80-an, Alan Guth. Uniknya, dia ini kan bukan dari komunitas kosmologi utama waktu itu ya. Betul. Sumber kita nyebut dia terinspirasi dari fisika partikel, teori penyatuan agung atau Grand Unified Theories, GUTS. Kok bisa ya, teori soal partikel super kecil gitu kasih solusi buat masalah skala alam semesta yang gede banget? Ini memang salah satu contoh keren banget sinergi antar bidang fisika. Good waktu itu lagi pelajarin implikasi GUTS. Teori-teori ini kan coba nyatuin 3 dari 4 gaya dasar alam. Elektromagnetik, nuklir lemah, nuklir kuat, cuma gravitasi yang belum. Jadi satu gaya aja di kondisi energi yang tinggi banget. Energi tinggi kayak pas Big Bang awal itu ya? Semesta sepersekian detik setelah Big Bang. Nah, salah satu konsekuensi beberapa model GUT itu adanya medan energi atau keadaan vakum yang nggak biasa di suhu super tinggi itu. Vakum yang nggak biasa. Iya, Good sadar kalau salah satu keadaan hipotesis ini, namanya vakum palsu, punya sifat aneh banget. Tekanannya negatif dan besar banget. Menurut teori relativitas Einstein, tekanan negatif kayak gini malah bikin efek gravitasi yang nolak, bukan narik. Nolak? Gravitasi kok nolak? Iya, aneh kan? Dan gaya tolak inilah yang bisa micu periode ekspansi super cepat yang dia sebut inflasi kosmik. Vakum palsu. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya. Gimana bayanginnya? Tadi disebut ada analogi air super panas? Iya, itu analogi yang lumayan bantu. Bayangin kita manasin air murni di wadah bersih banget, suhunya lewat 100 derajat Celcius. Air itu bisa tetap cair, padahal energinya pengen jadi uap, keadaan lebih stabil. Oh, kayak ditahan gitu ya? Ya, itu keadaan super panas analogi vakum palsu, keadaan energi tinggi tapi belum stabil gitulah. Nah, vakum palsu di alam semesta awal ini nyimpen energi dan tekanan negatifnya dorong ruang buat ngembang eksponensial. Ukurannya jadi double terus, tiap sepersekian detik yang singkat banget sekitar 10 pangkat minus 35 detik setelah Big Bang. Cepet banget itu. Cepet banget, terus kayak air super panas tadi akhirnya nemu pemicu kayak getaran atau kotoran dikit, terus mulai mendidih, tiba-tiba jadi uap. Itu vakum sejati, energinya lebih rendah, stabil. Nah, medan vakum palsu ini juga meluruh atau transisi ke vakum sejati. Energi gede yang dilepas dari peluruhan inilah yang terus manasin alam semesta lagi. Nyiptain partikel materi dan radiasi yang kita kenal, terus mulai fase ekspansi Big Bang yang lebih normal. Luar biasa. Jadi inflasi itu ledakan ekspansi super cepat karena keadaan energi aneh di awal yang terus selesai dan ngasih tongkat estafet ke ekspansi Big Bang yang lebih lambat. Gimana periode singkat ekspansi gila-gilaan ini bisa beresin masalah kedataran sama horizon tadi? Oke, kita lihat satu-satu ya. Buat masalah kedataran. Ingat analogi balon kusut tadi. Kalau kita tiup balon itu jadi gede banget, seukuran bumi misalnya, buat semut yang jalan di permukaannya, area lokal sekitarnya bakal kelihatan datar banget kan? Iya, masuk akal. Inflasi ngelakuin hal yang sama ke alam semesta. Nggak peduli awalnya ruang waktu melengkung kayak gimana, peregangan ruang yang masif banget pas inflasi, alam semesta bisa jadi triliunan-triliunan kali lebih gede dalam sekejap mata, itu bakal ngalusin dan meratakan kelengkungan itu di skala yang bisa kita lihat. Jadi omega jadi deket banget ke 1 secara otomatis, bukan karena kebetulan ajaib. Oke. Kayak narik kain kusut jadi rata ya. Terus yang masalah horizon gimana? Yang suhu seragam itu? Inflasi juga beresin itu dengan elegan. Gini, sebelum inflasi mulai, wilayah alam semesta yang nantinya jadi seluruh alam semesta yang kita amati ini cuma sepetak ruang kecil banget. Jauh lebih kecil dari proton. Kecil banget. Kecil banget.
Karena super mungil, wilayah ini punya cukup waktu buat nyampain kesetimbangan termal. Kayak secangkir kopi panas dibiarin lama, suhunya jadi seragam kan? Oh, jadi karena awalnya emang udah seragam ya? Betul, wilayah prainflasi ini udah seragam suhunya. Terus, inflasi datang dan meledakkan ukuran petak kecil yang seragam ini jadi skala astronomis. Keseragaman suhu awal itu ikut ketarik bareng ruang, jadi seluruh alam semesta yang bisa kita amati sekarang ini warisin keseragaman suhu itu. Makanya seragam, meskipun bagian-bagian terjauhnya sekarang udah di luar horizon kausal satu sama lain. Ah, jadi gitu toh cara kerjanya. Kayak ngambil foto kecil yang udah bagus, terus di zoom jadi poster raksasa, tetap bagus kelihatannya. Tapi kayaknya nggak semuanya lancar ya di awal. Sumber nyebut masalah jalan keluar yang mulus atau graceful exit problem buat model awal Guth. Maksudnya apa tuh? Iya, ini tantangan teknis yang lumayan gede. Di model inflasi awal Guth, transisi dari vakum palsu ke vakum sejati, pas inflasi berakhir, itu terjadinya lewat pembentukan gelembung-gelembung vakum sejati di dalam lautan vakum palsu. Kayak air mendidih bikin gelembung uap. Oke, Masalahnya di model Guelph, gelembung-gelembung ini cenderung kebentuk kepisah-pisah terus tabrakan hebat pas mereka ngembang. Tabrakan antar dinding gelembung ini bakal nyiptain ketidakhomogenan atau diskontinuitas energi yang gede banget. Hasilnya, alam semesta yang beda jauh dari yang kita lihat sekarang, yang relatif mulus dan seragam. Jadi pertanyaannya, gimana caranya alam semesta keluar dari fase inflasi super cepat ini dengan mulus, terus masuk fase Big Bang yang lebih lambat tanpa kekacauan sisa tabrakan gelembung? rumit juga ya. Terus masuk fisikawan lain, Andre Linde, bareng peneliti lain kayak Paul Steinhardt sama Andreas Albrecht, mereka ngembangin versi inflasi baru yang beresin masalah ini. Versi Linde ini dikenal sebagai inflasi kacau, atau yang lebih keren lagi, inflasi abadi yang mereproduksi diri. Analogi di sumber kayak niup gelembung sabun. Ada yang pecah, tapi prosesnya bisa bikin gelembung baru terus. Nah, apa implikasi radikal dari ide Linde ini? Di sini kita mulai masuk ke multiverse itu, kan? Tepat sekali. Ide Linde ini bawa inflasi ke level yang baru banget. Dan jujur aja bikin melongo. Di model inflasi kacau atau abadi, medan energi yang dorong inflasi, namanya infleton, nggak harus mulai dari vakum palsu yang spesifik. Bisa mulai dengan nilai macam-macam banget di berbagai wilayah ruang. Oh, jadi nggak seragam mulainya. Nggak harus. Di beberapa tempat, medan ini mungkin cepat turun ke energi rendah, inflasi berhenti, terus jadi wilayah kayak alam semesta kita. Tapi, nah ini kuncinya. Di wilayah lain, fluktuasi kuantum acak bisa nendang medan infleton balik ke nilai energi tinggi lagi, micu periode inflasi baru di wilayah itu. Wah, jadi bisa mulai lagi inflasinya. Bisa. Proses ini bisa terjadi lagi dan lagi. Inflasi, kalau digambarin gini, nggak pernah benar-benar berhenti secara global. Berhenti sih di beberapa kantong, kayak alam semesta kita, tapi terus jalan tanpa henti di wilayah lain yang jauh, ngelahirin kantong-kantong alam semesta baru. Tunggu. Ini artinya, Big Bang itu bukan peristiwa tunggal yang terjadi 13,8 miliar tahun lalu dong? Menurut skenario inflasi abadi Linde, persis kayak gitu. Big Bang yang kita alamin itu cuma satu kejadian lokal di mana inflasi berhenti di daerah kita. Di luar sana, di lautan ruang waktu yang jauh lebih gede, inflasi terus berkobar dan numbuhin gelembung-gelembung alam semesta baru terus-menerus. Gila. Setiap gelembung ini bisa ngembang jadi alam semesta raksasa sendiri, mungkin malah dengan konstanta fisika atau dimensi ruang waktu yang beda. Kita ini hidup dalam apa yang sekarang populer disebut multiverse atau megaverse, kumpulan tak terbatas dari alam semesta yang beda. Wow. Alan Guth sendiri, penemu awal inflasi, ngakuin dampaknya ini, kayak kutipan di sumber Anda. Inflasi cukup memaksa kita menerima gagasan tentang banyak alam semesta. Ini benar-benar ngubah segalanya ya. Cara kita lihat tempat kita di kosmos jadi beda banget. Sir Martin Rees, astronom Royal Inggris, juga dikutip bilang mirip. Apa yang secara konvensional disebut alam semesta bisa jadi hanyalah satu anggota dari sebuah ensemble. Alam semesta tempat kita muncul termasuk dalam subset langka yang memungkinkan kompleksitas dan kesadaran berkembang.
Ini kayak nunjukin kalau hukum fisika di tempat kita pas buat kehidupan ya. Karena kita emang ada di salah satu dari banyak semesta itu. Dan kita cuma bisa ada di semesta yang memungkinkan kita ada. Iya, kutipan Riz itu nyentuh implikasi filosofis yang dalam banget. Kalau ada banyak alam semesta dengan hukum beda-beda, keberadaan kita di alam semesta yang hukumnya pas ini mungkin bukan kebetulan ajaib lagi, tapi ia keniscayaan statistik. Kita cuma bisa ngamatin alam semesta yang cocok sama pengamat. Masuk akal juga sih. Andre Linde sendiri agak bercanda tapi serius bilang soal mekanisme inflasi abadi ini, kayak kutipan di sumber, tidak mungkin bagi Tuhan untuk tidak menggunakan kemungkinan sebaik itu untuk menyederhanakan pekerjaannya. Seolah-olah bikin satu alam semesta yang pas itu susah, tapi bikin multiverse di mana semua kemungkinan ada itu lebih gampang dari sudut pandang fisika dasar. Ada badannya juga mungkin ya. Konsep ini juga otomatis nyingkirin pertanyaan apa yang terjadi sebelum Big Bang. Kalau alam semesta kita cuma satu gelembung dari proses abadi, pertanyaan sebelum jadi kurang relevan mungkin. Selalu ada sesuatu yang terjadi di multiverse yang lebih gede itu. Terus, ada penjelasan nggak ini semua asalnya dari mana? Maksudnya, energinya buat bikin semua alam semesta ini dari mana coba? Nah, ini bawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Mungkin perlu teori segalanya kayak teori string atau M-theory buat jawaban lengkapnya. Tapi ada ide menarik yang lumayan populer di kosmologi, konsep alam semesta berenergi nol. Energi nol. Maksudnya gimana? Idenya gini, energi positif dari materi dan radiasi di alam semesta itu mungkin pas banget diimbanin sama energi negatif dari medan gravitasi. Kalau total energi alam semesta itu nol, secara prinsip, alam semesta bisa muncul dari kehampaan dari fluktuasi kuantum di ruang waktu tanpa langgar hukum kekekalan energi. Inflasi terus ngambil fluktuasi kecil ini dan ngembangin jadi alam semesta gede. Jadi, alam semesta ini kayak makan siang gratis kosmik gitu ya? Bisa dibilang gitu. Oke. Ide multiverse, alam semesta dari kehampaan. Ini kedengarannya spekulatif banget ya. Keren sih, tapi apa ini masih bisa dibilang sains? Ada cara buat nguji teori inflasi ini secara nyata nggak? Atau kita cuma main ide filosofis saja nih? Ini poin penting banget, dan jawabannya iya, inflasi itu teori ilmiah yang bisa diuji. Meskipun konsep multiverse yang dihasilkannya itu susah banget, bahkan mungkin mustahil diuji langsung, teori inflasi itu sendiri bikin prediksi yang spesifik banget dan terukur tentang alam semesta kita yang bisa kita amati. Dan ini yang keren, bukti pengamatan yang kekumpul puluhan tahun terakhir ini dukung banget prediksi-prediksi ini. Prediksi kayak gimana tuh? Dan gimana cara ngujinya? Prediksi utamanya datang dari hubungan inflasi sama fisika kuantum. Kita tahu kan dari prinsip ketidakpastian Heisenberg, kalau di skala kuantum, ruang waktu itu nggak mungkin mulus tenang. Selalu ada fluktuasi energi dan kepadatan acak yang muncul terus hilang. Di alam semesta awal yang super kecil, fluktuasi kuantum ini penting banget. Oke. Teori inflasi prediksi kalau peregangan ruang yang super cepat itu bakal ngebekuin dan memperbesar fluktuasi kuantum mikroskopis ini jadi riak-riak kepadatan skala makroskopis, bahkan kosmik. Riak-riak inilah yang jadi benih buat struktur gede di alam semesta, kayak gugus galaksi. Jadi cikal bakal galaksi gitu ya? Kurang lebih gitu. Dan yang lebih penting lagi, teori inflasi bikin prediksi kuantitatif yang spesifik banget tentang pola dan karakteristik statistik riak-riak ini. Misalnya, gimana intensitas riak berubah di skala sudut yang beda-beda. Dan kita beneran bisa lihat pola riak purba ini? Bisa. Jejak dari riak kepadatan awal ini kecetak sebagai variasi suhu yang kecil banget di radiasi latar gelombang mikrokosmik atau CMB yang kita deteksi dari semua arah. Satelit pertama yang petain secara kasar itu COB awal 90-an. Itu konfirmasi awal. Tapi lompatan besarnya datang dari satelit WMAP tahun 2001, terus Planck. WMAP dan Planck ya? Iya, mereka petain CMB dengan presisi yang belum pernah ada sebelumnya. Hasilnya spektakuler. Pola detail bintik panas dingin di peta CMB dari WMAP dan Planck itu cocok banget, akurasinya luar biasa sama pola spesifik yang diprediksi model inflasi paling sederhana. Wah, cocok beneran ya? Cocok banget. Kesesuaian teori sama data ini dianggap salah satu kemenangan terbesar kosmologi modern dan bukti pengamatan terkuat buat inflasi. Selain itu, inflasi kan prediksi alam semesta datar, omega total sama dengan 1. Data WMAP dan Planck juga konfirmasi ini dengan presisi tinggi. Alam semesta kita memang datar. Kalau kita masukin kontribusi materi biasa, materi gelap plus energi gelap yang misterius itu. Jadi,
Meskipun kita nggak bisa atau belum bisa lah ya, lihat langsung alam semesta lain, teori inflasi yang ngarah ke ide multiverse ini justru berdiri di atas bukti pengamatan yang kuat dari alam semesta kita sendiri ya. Luar biasa. Mm-mm. Coba kita rangkum sedikit perjalanan kita ini. Kita mulai dari teka-teki di model Big Bang standar, kenapa alam semesta seragam banget, masalah horizon, dan datar banget geometrinya, masalah kedataran. Terus datang teori inflasi dari Alan Guth, dikembangin lagi sama Andre Linde dan kawan-kawan. Teori ini bilang ada periode ekspansi eksponensial super cepat sesaat setelah Big Bang, didorong medan energi vakum palsu. Ekspansi dahsyat ini otomatis meratakan kelengkungan alam semesta dan meregangkan wilayah kecil yang udah seragam jadi skala kosmik. Beres deh dua masalah tadi. Dan pengembangan teori ini, terutama konsep inflasi abadi Linde, mau nggak mau bawa kita ke gagasan yang jauh lebih radikal. Multiverse. Alam semesta kita mungkin cuma satu gelembung di lautan kosmik tak terbatas, tempat Big Bang terjadi terus-menerus. Mungkin hukum fisikanya beda-beda di tiap gelembung. Betul, ini pergeseran paradigma yang fundamental dari alam semesta tunggal yang unik jadi bagian dari kumpulan yang jauh lebih besar dan mungkin abadi. Walaupun kedengarannya liar, teori inflasi yang jadi dasarnya itu didukung kuat sama pengamatan presisi CMB. Pola fluktuasi suhunya pas banget sama prediksi pembesaran fluktuasi kuantum pas inflasi, plus konfirmasi kedataran alam semesta. Sebagai penutup nih, kita mau tinggalin Anda dengan pemikiran yang agak provokatif, terinspirasi dari sumber kita. Mengacu ke ide Linde, kalau alam semesta baru bisa bertunas spontan di mana aja lewat inflasi abadi, coba direnungkan ini. Mungkinkah di suatu tempat yang jauh banget di luar batas pengamatan kita, bahkan mungkin di ruang antar galaksi yang kelihatannya kosong, sekarang ini lagi terjadi proses inflasi baru yang lahirin alam semesta bayi? Atau balik ke kutipan Riz. Kalau memang ada banyak alam semesta di luar sana dan hukum fisika bisa beda, bentuk lain kayak gimana ya yang mungkin diambil sama kompleksitas atau bahkan kesadaran di alam semesta lain itu? Sesuatu yang menarik buat Anda pikirkan lebih lanjut.